minta izin untuk memberikan edukasi pendidikan anak usia dini kepada ibu. Ini untuk materinya. Saya akan membawakan materi edukasi pendidikan era digital. Saya Nadia Toloya dari program studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi pendidikan era digital itu apa sih Bu? Jadi era digital itu masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta bisa diluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Ya, jadi dalam sini beberapa teknologi informasi jadi ada dua sini. Pendidikan itu nanti kita belajar anak-anak atau globalisasi ini bisa jadi lebih dan lebih. Nah, ada praktik kita belajar tentang informasi ya. Jadi praktik kita belajar tentang itu. Saya lihat dan teknologi belajar yang tadi saya lakukan di TV. Terus bagaimana juga belajar teknologi karena dia kan bukti karena kan usia berbeda. Bagaimana gambar ini nanti ada sama dengan untuk itu asal dari itu udah lanjut. Nah, saya punya animasi nih Bu tentang dampak negatifnya. Udah saya buat sendiri, bukan buat sih, maksudnya saya ambil dari YouTube. Ini dampak ininya Bu. Itu adalah kajian, kalau kajian juga terus dikasih rumah yang saya lihat. Bagaimana sih cara orang tua itu mencegah terjadinya adiksi pada era digital ini? Jadi orang tua itu harus memahami dan mempersiapkan cara. Nah, di sini ada cara dengan istilahnya 4M. Yang pertama itu menyepakati keputusan bukan menghilangkan. Jadi yang itu tuh setiap orang tua kan patutnya itu memiliki sebuah aturan ya dan konsekuensinya itu yang diberikan kepada anak dengan tujuan untuk membatasi sesuatu hal yang dilakukan kepada anak. Yang ketiga itu memahami resiko dengan penanganan anak yang kecanduan gadget. Jadi anak itu kan kadang suka merasa bosan gitu kan. Nah, yang dibutuhkan yang pas saat bosan itu kan aktivitas yang menyenangkan gitu kan Bu. Terus anak merasa kesepian itu bisa ibu dengan temani atau menjadi partner ngobrol. Aku mengambil istilah kawasan dan anak gadget. Jadi ibu harus memberikan relaksasi atau main sulit. Jadi kalau nanti udah dari sendiri ibu bisa nggak dia. Terus nanti main itu jangan lagi. Ya, udah nggak boleh buat kalau kalian punya. Nah, ini dari American Association of Pediatrics ini, dia itu merekomendasikan penggunaan gadget pada anak. Untuk anak usia umur 2-3 tahun itu, hal yang perlu dikembangkan itu kan motorik dan sensoriknya itu kan. Jadi anak itu tuh lebih harus banyak bergerak Bu daripada diam saja di rumah terus atau megang phone saja. Nah, terus ibu itu bisa melakukan dengan cara membatasi waktu penggunaan media digital tadi itu, terus memanfaatkan media digital dalam bentuk audio untuk menambah kosakata, angka, gerak, dan lagu. Terus yang ketiga itu mendampingi dan berinteraksi dengan anak saat menggunakan media. Kalau untuk anak usia 4-7 tahun itu, hal yang perlu dikembangkan itu adalah motorik halus dan pemahaman konsep dasarnya ya. Nah, bertujuan itu untuk meningkatkan keterampilan tangan dan jari serta banyak diajak berkomunikasi dua arah. Hal yang perlu dilakukan itu, membuat kesepakatan bersama yang dipahami dan dijalin bersama. Terus yang kedua itu memanfaatkan program atau aplikasi yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolahnya. Terus yang ketiga itu membahas persamaan dan perbedaan antara tokoh favorit yang dilihat melalui medianya. Yang ketiga itu menghindari tayangan program yang berisi tentang kekerasan atau seksualitas. Terus yang kelima itu memanfaatkan program atau aplikasi yang mengajarkan perilaku berteman serta menghargai perbedaan sesama. Terus yang keenam itu terakhir membimbing anak mengenai mana yang baik, mana yang fakta dan mana yang fantasi. Contohnya itu seperti laptop, handphone yang udah tersambung dengan wifi atau data pribadi. Yang maksud dengan pendidikan digital sangat penting untuk diberikan pembelajaran kepada para anak tuh contohnya kayak bagaimana ya Mbak? Pendidikan digital itu kan banyak yang juga maksudnya banyak ya Bu untuk diberikannya kepada anak. Jadi kan anak kan lebih terhibur sama kayak video-video YouTube yang sekarang itu yang kayak pembelajaran yang sambil nyanyi ya kan. Nah, itu termasuk pendidikan digital karena anak kan lebih cepat mengingat kalau lihat gambar ya kan? Tapi yang saya tahu ya dari YouTube itu kan nggak cuma hanya anak aja ya, ada yang lain-lain juga channel YouTube-nya. Itu bagaimana cara untuk memberikan pendidikan digital itu? Jadi pendidikan digital itu kan ibu bisa memberikan atau mendownload aplikasi YouTube Kids. Jadi itu tuh YouTube itu untuk anak yang khusus anak doang. Jadi kan kalau untuk YouTube biasa itu kan campurannya dia, takutnya anak juga melihat yang tidak gitu.
Nah kalau anak udah kecanduan handphone gitu, itu bagaimana caranya? Nah ibu tuh bisa dengan kan ibu kan pasti melihat ya anak itu kayak oh anak aku main handphone terus ya pas sejak aku ngasih handphone. Ibu bisa menegurnya, ibu bisa mengubah sistem megang handphonenya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus bikin prosedur ya kalau megang handphone tuh jangan doang ini nanti ini kamu lupa, mendingan buka ini aja. Bisa bermain atau kan ibu kan pasti kayak ibu apalagi kan ibu sama ibu punya ada kakak pasti ya bisa ini mainnya ke depan gitu. Sekian dari presentasi saya, semoga edukasi yang saya berikan bisa ibu terapkan kepada anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.